Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Tahir, NIM 200222136, ruangan 4, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan memaparkan tugas final manajemen aset, yaitu mengenai contoh aset. Contoh aset yang saya ambil yaitu motor berupa aset pribadi. Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satu ruang. Dalam pandangan ilmu finansial, kendaraan baik itu mobil atau motor termasuk harta atau aset tetap. Namun karena kendaraan termasuk aset yang dipakai untuk modal kerja, nilainya pasti mengalami penyusutan. Penyusutan ini yang harus dipahami agar kita bisa menjaga nilai dan melakukan perencanaan terhadap aset itu. Sebagai informasi, aktifan tetap terjadi dari bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Pada setiap periode pembentukan akuntansi, aktifan tetap akan disusutkan sesuai masa manfaatannya dan akan memahami pengurangan nilai pada periode akuntansinya. Dalam perusahaan atau pribadi, beban atau biaya penyusutan nantinya akan masuk dalam laporan rugi laba. Karena itu kita perlu tahu berapa nilai aset berupa kendaraan itu berapa tahun ke depannya, terutama jika kita tidak ada niatan menjual mobil atau motor, atau jika terjadi kerusakan, kehilangan, dan lain-lain. Secara umum, nilai diferensi dibagi dua, yaitu diferensi fisik dan fungsional. Diferensi fisik dikarenakan berkurangnya kemampuan fisik aset. Dalam hal ini, mobil atau motor untuk memberikan hasil diferensi fisik menyebabkan biaya operasi dan pemeliharaan meningkat, sementara hasilnya menurun. Contohnya, mobil atau motor yang semua harganya berkurang sebab daya kejahannya turun. Diferensi fungsional adalah penurunan nilai yang disebabkan berkurangnya pemerintahan terhadap fungsi alat tersebut. Semisal mobil atau motor yang tipe X nilainya turun karena tipe Z yang terbaru dan kemampuannya lebih tinggi. Biar kita lebih paham terhadap diferensi nilai kendaraan, kenali faktor yang mempengaruhi penghitungannya. Ada 3. Pertama, biaya yang dimaksud adalah biaya perolehan. Biaya perolehan jadi dasar penghitungan seberapa besar diferensi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Faktor kedua, masa manfaat. Masa manfaat adalah estimasi untuk produktif aktifan yang harap dari kendaraan. Masa manfaat dinyatakan dalam tahun untuk aktivitas unit output. Dalam mengevaluasi perlu mengukur faktor-faktor pemeliharaan dan perbaikan, juga keterbatasan atas kerusakannya. Faktor ketiga yaitu nilai sisa. Nilai sisa merupakan estimasi dari nilai aktifan di akhir masa manfaatannya. Dengan adanya sepeda motor, maka kita akan mudah untuk mencapai tujuan kita lebih cepat dan lebih simpel. Sepeda motor sangat membantu jika kita menuju suatu tempat yang harus melewati yang namanya kemacetan. Menurut redaksi di lelang,
banyak orang yang tidak menyukai kemacetan, dan mungkin hampir rata-rata tidak menyukai yang namanya kemacetan. Menurut saya sepeda motor sangat berfungsi untuk membantu pekerjaan yang menyediakan jasa seperti antar jemput, misalnya pada pengusaha laundry, jual keliling, bahkan untuk pengusaha rantangan. Pasti mereka akan memilih sepeda motor untuk kemudahan mengantar orderannya. Sepeda motor juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya jika ingin membeli makanan di tempat yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda motor. Sepeda motor pasti lebih hemat daripada mobil, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk berpergian. Mungkin itu saja pemaparan hasil tugas final saya mengenai contoh salah satu aset pribadi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.